Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Hasanah Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 7 Semester 7 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas tentang ilmu aswat yang berjudul organ bicara dan fungsinya. Selamat menonton. Ya, pembahasan yang pertama adalah pengertian organ bicara atau alat ucap. Jadi, alat ucap atau organ bicara adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang berada di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Nah, alat ucap itu mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Nah, alat ucap dan organ-organnya itu merupakan pembahasan pelajaran yang sangat penting, di mana ia menjadi sebuah sumber keluarnya suara linguistik dan satu titik di mana suara itu terbentuk dan bisa disebut juga dengan ucapan. Ada beberapa macam alat ucap dan organ bicara, yaitu paru-paru, pipa udara, tenggorokan, rongga di atas kerongkongan, ada lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir. Nah, itu semua adalah alat ucap dan organ bicara. Nah, pembahasan yang pertama yaitu organ paru-paru. Jadi, paru-paru ini adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Nah, jadi organ paru-paru ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh darah. Nah, dalam berbicara, udara yang berasal dan keluar dari paru-paru itu mutlak sangat diperlukan, mengingat bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu tidak ada yang menggunakan udara yang berasal dari luar, tetapi semua menggunakan udara yang keluar dari paru-paru. Alat ucap atau organ bicara yang kedua adalah pipa udara. Jadi pipa udara itu merupakan tabung yang terbuat dari tulang rawan dalam bentuk cincin yang tidak sempurna yang terhubung satu sama lain melalui selaput lendir. Diameter pipa ini yaitu 2 cm dan 2,5 cm, yang panjangnya sekitar 11 cm dan dibagi menjadi 2 cabang. Masing-masing cabang menuju paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, alat ucap yang ketiga adalah tenggorokan. Jadi tenggorokan itu adalah sebuah rongga yang berada di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya itu mirip seperti pipa. Nah, tenggorokan ini merupakan makhraj dari beberapa bunyi huruf hijaiyah seperti huruf ain dan ha. Kalau dalam ilmu tajwid itu disebut huruf halakiyah, artinya bunyi-bunyi yang berasal dari tenggorokan. Cap yang keempat adalah rongga di atas kerongkongan. Nah, ini merupakan titik kering yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Jadi, rongga yang terletak di atas tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rongga hidung, rongga mulut, dan rongga tenggorokan. Alat ucap yang kelima adalah lidah. Jadi lidah itu adalah organ pengucapan yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Jadi lidah itu merupakan organ yang paling fleksibel, yang paling banyak di dalam mulut. Nah, lidah ini terdiri dari sejumlah otot besar yang memungkinkannya dia dapat bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintir ke setiap arah. Nah, jadi fleksibilitas lidah ini menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian besar suara linguistik ketika bertemu dengan organ manapun. Nah, lidah ini memiliki 5 unsur, yaitu ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Dan organ-organ bicara yang keenam adalah langit-langit mulut. Jadi langit-langit mulut itu yaitu bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu dalam menghasilkan bunyi tertentu. Nah, bagian dalam langit-langit lunak ini terdiri dari gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak lidah atau biasa disebut tekak. Organ bicara yang ketujuh adalah gigi.
Jadi gigi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gigi atas, kedua gigi atas dan bawah, dan yang ketiga gigi. Nah, organ yang saling berkontribusi di gigi atas adalah bibir bawah. Nah, suara yang dibentuk itu contohnya huruf fa. Nah, organ yang berkontribusi di gigi atas dan gigi bawah yaitu terdapat di ujung lidah. Suara yang terbentuk contohnya adalah huruf fa, za, dan zo. Dan organ yang saling berkontribusi di gigi itu terdapat di ujung lidah dan gusi. Suara yang terbentuk yaitu contohnya to, da, ta, do, la, dan na. Nah, itulah pembahasan mengenai materi organ bicara dan fungsinya yang telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi tersebut. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.